Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat berjumpa kembali dalam pelajaran kita pada hari ini. Sebelum kita mulai dengan seluruh pelajaran kita, mari kita berdoa dan mohon pertolongan Tuhan untuk kita sekalian. Tuhan Yesus yang mengasihi kami, sungguh kami bersyukur kepadamu untuk hari ini. Atas berkat-Mu kami dapat bersama-sama kembali belajar dari bagian-bagian firman-Mu. Arahkan kami Tuhan, supaya kami benar-benar tidak menyimpang dari apa yang Tuhan tetapkan untuk kami semua. Kami persembahkan seluruh pelajaran kami dari awal sampai akhir ke dalam tangan kasih sayang-Mu. Nama Tuhan Yesus yang ditinggikan di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pada hari ini kita akan belajar dari kelahiran Sang Pembuka Jalan. Diambil dari kitab Lukas pasal yang pertama, ayat yang ke-57 sampai dengan ayat yang ke-66. Saya baca bagian ini untuk kita sekalian. Kemudian genaplah bulannya bagi Elisabet untuk bersalin, dan ia pun melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika tetangga-tetangganya serta sanak saudaranya mendengar bahwa Tuhan telah menunjukkan rahmat-Nya yang begitu besar kepadanya, bersukacitalah mereka bersama-sama dengan Dia. Maka datanglah mereka pada hari yang ke-8 untuk menyunatkan anak itu, dan mereka hendak menamai dia Zakaria menurut nama bapaknya. Tetapi ibunya berkata, "Jangan, ia harus dinamai Yohanes." Kata mereka kepadanya, "Tidak ada di antara sanak saudaramu yang bernama demikian." Lalu mereka memberi isyarat kepada bapaknya untuk bertanya nama apa yang hendak diberikannya kepada anaknya itu. Ia meminta batu tulis, lalu menuliskan kata-kata ini. Namanya adalah Yohanes. Dan mereka pun heran semuanya. Dan seketika itu juga terbukalah mulutnya dan terlepaslah lidahnya. Lalu ia berkata-kata dan memuji Allah. Maka ketakutanlah semua orang yang tinggal di sekitarnya, dan segala peristiwa itu menjadi buah tutur di seluruh pegunungan Yudea. Dan semua orang yang mendengarnya merenungkannya dan berkata, "Menjadi apakah anak itu nanti? Sebab tangan Tuhan menyertai dia." Tema kita yang akan kita pelajari bersama di dalam Lukas pasal 1 ayat yang ke-25 itu. "Inilah suatu perbuatan Tuhan bagiku, dan sekarang ia berkenan menghapuskan aibku di depan semua orang." Saudara sekalian, di dalam ayat ini kita memahami bahwa Elisabet sekarang merasa benar-benar bahwa Allah telah menghapuskan aibnya, aib yang biasanya disandang oleh wanita yang tidak mempunyai keturunan. Namun sekarang hatinya penuh dengan sukacita, dan sekarang ia sedang mengalami kelahiran putranya itu. Inilah suatu perbuatan Tuhan bagiku. Bukan karena kehebatan dia ataupun usaha dia dengan berbagai cara, karena memang usianya sudah lanjut dan dia sendiri mandul. Tetapi inilah suatu perbuatan Tuhan. Dia mengakui bahwa Allah
yang dihadapinya, dia percaya Allah itu baik. Dan inilah suatu perbuatan Tuhan bagiku, katanya. Dan sekarang ia berkenan menghapuskan aibku di depan orang. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sukacita itu muncul bukan hanya di hati Elisabet dan Zakaria, namun juga di sekitarnya, yaitu di antara tetangga-tetangganya. Sukacita atas kelahiran Yohanes Pembaptis. Nah, pada waktu sudah genap bulannya bagi Elisabet untuk bersalin, untuk melahirkan, dan ia pun melahirkan seorang anak laki-laki. Nah, dari catatan ini kita tahu benar-benar Elisabet bersyukur karena pada saat itulah aibnya hilang. Aibnya sudah tidak ada lagi. Aibnya sudah dihapus, dan itu adalah perbuatan Tuhan. Dia merasakan kasih karunia Tuhan yang begitu luar biasa, yang telah memperhatikan dia, telah mendengarkan doa-doa dia bersama dengan suaminya, dan Tuhan bertindak. Bahkan lebih daripada itu, anak yang dilahirkannya akan disiapkan, dan memang disiapkan untuk mendahului Sang Pembebas yang sejati, Sang Juru Selamat, bukan hanya untuk Israel saja, tapi seluruh muka bumi. Lalu kita membaca ketika tetangga-tetangganya serta sanak saudaranya mendengar bahwa Tuhan telah menunjukkan rahmat-Nya yang begitu besar kepadanya, bersukacitalah mereka bersama-sama dengan dia. Satu sukacita yang bukan hanya dialami oleh Elisabet dan Zakaria yang mengalami kegembiraan besar. Kegembiraan itu meluas kepada sanak saudaranya, kepada tetangga-tetangganya. Itu sebabnya mereka datang dan ikut bersukacita bersama-sama dengan keluarga ini. Mereka melihat keajaiban Tuhan. Mereka melihat rahmat Tuhan yang besar. Mereka melihat Tuhan itu nyata di dalam kehidupan mereka. Dan mereka menyaksikan dengan mata kepala mereka sendiri. Begitu hebatnya Tuhan. Dan begitu luar biasanya Tuhan memperhatikan umat-Nya. Itu sebabnya mereka bersukacita atas semuanya itu. Jadi saudara sekalian, kelahiran Yohanes memang membawa sukacita. Bukan hanya untuk keluarganya, tetapi untuk semua keluarga besarnya dan tetangga-tetangganya. Rahmat Allah dinyatakan dengan jelas, rahmat Allah ditunjukkan dengan jelas sekali untuk semua orang, berkenaan atau lewat kelahiran Yohanes. Inilah anggapan yang tepat dari semua kerabat dan tetangganya, yaitu mereka pun ikut bersukacita atas rahmat yang diterima oleh Elisabet. Mereka bersukacita untuk keberuntungan Elisabet dan Zakaria. Mereka menanggapi dengan tepat, yaitu ikut bersukacita. Tidak mudah loh saudara, orang ikut bersukacita dengan orang yang bersukacita. Mungkin orang agak mudah untuk bersimpati atau berempati dengan orang yang berduka cita.
Namun dengan orang yang bersukacita, nanti dulu. Karena banyak orang justru iri hati melihat keberuntungan orang lain. Itu tanggapan yang keliru. Tanggapan yang tepat adalah seperti tetangga-tetangga, kerabat Elisabet dan Zakaria. Mereka ikut bersukacita atas rahmat atau keberuntungan berkat yang diterima oleh Elisabet dan Zakaria. Satu pelajaran yang penting untuk kita. Apakah kita pun bisa ikut bersukacita kalau saudara-saudara kita diberkati Tuhan lebih daripada diri kita? Kita melihat satu catatan yang berikutnya, yaitu bahwa sang pembuka jalan bagi Tuhan, pembuka jalan bagi Sang Mesias, diberi nama Yohanes. Ini merupakan tantangan bagi Elisabet dan bagi Zakaria. Meskipun anak saudaranya, meskipun tetangganya ikut bersukacita, mereka datang merayakan berkat anugerah rahmat Allah kepada keluarga Zakaria. Ayat ini memberitahu kita, maka datanglah mereka pada hari yang ke-8 untuk menyunatkan anak itu. Ini merupakan tradisi di antara orang-orang Israel pada masa itu, di antara para orang-orang Yahudi pada masa itu. Yaitu, mereka akan membawa anak ini untuk disunatkan, kemudian diberi nama. Nah, biasanya namanya adalah nama keluarganya. Itu sebabnya mereka hendak menamai dia Zakaria menurut nama bapaknya. Namun, ibunya berkata, Jangan Zakaria. Ia harus diberi nama Yohanes. Ayat 60 memberitahu kita bahwa Elisabet memberitahu anak ini akan diberi nama Yohanes. Itu merupakan tantangan, saudara sekalian. Tantangan yang pertama pada acara penyunatan, yaitu pemberian nama anak pertama. Biasa bagi anak yang pertama laki-laki menjadi penerus dari keluarga tersebut, maka biasanya nama anak laki-laki pertama itu penting sekali, dan sering orang memberi nama bapaknya, menyandang nama ayahnya. Dengan demikian, maka keturunannya dikatakan akan terus menyandang nama itu. Nama itu tidak hilang dari silsilah mereka. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, itu merupakan tantangan. Elisabet memikirkan sesuai dengan sabda dari malaikat Tuhan yang disampaikan kepada Zakaria, nama anak itu adalah Yohanes. Tapi adat istiadat mengatakan bahwa mereka memberi nama harus sesuai dengan keluarga, yaitu nama ayahnya. Saudara sekalian, nama yang tidak sama dengan nama bapaknya itu bukan hal yang lazim pada waktu itu. Apalagi anak pertama laki-laki yang seharusnya selalu membawa
nama keluarganya. Itu sebabnya orang-orang protes atas nama yang diberikan. Itu sebabnya dikatakan tidak sesuai dengan kebiasaan mereka. Mereka mengatakan tidak ada nama itu di dalam keluargamu. Bagaimana bisa diberikan nama yang lain? Itu sebabnya tetangga-tetangganya, kerabatnya protes atas nama Yohanes itu. Karena tidak sesuai dengan kebiasaan budaya mereka. Tidak biasa, tidak sesuai dengan kebiasaan adat Yahudi. Itu merupakan tantangan. Namun, keputusan Zakaria dan Elisabet, yaitu menaati Tuhan walau mereka harus berseberangan dengan tradisi yang ada. Mereka lebih memilih untuk taat kepada Allah, untuk taat kepada Tuhan, memberi nama Yohanes untuk anaknya. Meskipun namanya tidak akan diabadikan melalui anak laki-laki pertamanya ini, dia tidak menjadi masalah. Yang penting mereka taat kepada Tuhan. Tuhan dimuliakan dalam kehidupan mereka. Ingat, mereka adalah orang-orang yang saleh. Kerinduannya adalah selalu melaksanakan firman Allah dengan tidak berkata. Sekarang diberitahu bahwa anaknya yang akan lahir itu diberi nama Yohanes, bukan nama Zakaria. Jadi, kita belajar, saudara sekalian, Zakaria dan Elisabet lebih taat kepada firman Allah, lebih taat kepada pesan malaikat dibanding dengan tradisi-tradisi yang ada di sekelilingnya atau tradisi masyarakatnya pada waktu itu. Keajaiban yang berikut adalah Zakaria pulih dari bisu. Kenapa? Karena Zakaria menaati firman Allah. Ia dipulihkan dari bisunya. Ia meminta batu tulis, lalu menuliskan kata-kata ini. Namanya adalah Yohanes. Dan mereka pun heran semuanya. Tidak masuk akal bagi mereka. Tetapi apa yang diputuskan oleh Zakaria tepat sekali dan membuat mereka bisa menerimanya karena mereka sekali lagi melihat mukjizat Tuhan dinyatakan. Dan seketika itu juga terbukalah mulutnya dan terlepaslah lidahnya. Lalu ia berkata-kata dan memuji Allah. Saudara sekalian, dari catatan ini kita bisa belajar. Tuhan Allah akan membela mereka yang menaati firman-Nya, meskipun tetangga-tetangganya, meskipun kerabat-kerabatnya, meskipun lingkungannya menolak. Namun pada waktu Zakaria menaati firman Allah, semuanya harus tunduk kepada keputusan Allah. Dan mereka diberi tanda bahwa keputusan Zakaria benar, tepat, dan baik. Kenapa? Karena mereka lebih memilih menaati firman Allah, menaati sabda Tuhan dibanding dengan tradisi-tradisi Yahudi pada masa itu.
Dan seketika itu juga terbukalah mulutnya dan terlepaslah lidahnya, lalu ia berkata-kata dan memuji Allah. Mereka tidak bisa lagi berdebat karena Allah memberikan tandanya. Allah memberikan berkatnya secara khusus kepada Zakaria. Ia bisa berbicara kembali. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita bisa belajar dari sini rahmat Tuhan dengan kelahiran Yohanes dan pembebasan Zakaria dari bisu. Itu menunjukkan betapa besar kepedulian Tuhan kepada umatnya. Betapa besar kepedulian Tuhan, perhatian Tuhan untuk orang-orang yang berharap kepadanya. Zakaria, Elisabet, dan juga kerabat dan tetangga-tetangganya melihat rahmat Tuhan yang begitu besar kepada mereka. Bayangkan, 9 bulan tidak bisa bicara, 9 bulan bisu, dan pada waktu dia bisa berkata-kata, justru pada waktu dia menuliskan nama anaknya, hukumannya selesai, hukumannya tuntas sesuai dengan firman Allah sendiri. Ada jangka waktu dia bisu, tidak bisa berkata apa-apa sampai saatnya anaknya lahir. Dan disinilah ujiannya. Pada waktu anaknya lahir, apakah dia tetap taat kepada Allah, memberi nama sesuai dengan pesan Allah atau tidak? Dan Zakaria menunjukkan dia taat pada firman Allah. Dan sesudah dia berkata-kata, yang pertama kali dilakukannya adalah memuji Tuhan. Persembahan pertamanya kepada Tuhan pada waktu anaknya lahir, pada waktu dia bisa berbicara, adalah memuji Tuhan. Dengan demikian, mereka, Elisabet, Zakaria, tetangga-tetangganya yang hadir dan sanak saudaranya, melihat bahwa Yohanes atau bayi ini, anak ini, mempunyai tugas khusus yang diberikan Tuhan Allah kepadanya. Tuhan mempunyai tujuan khusus atas Yohanes, dan itu melalui mujizat-mujizat ini Tuhan memberitahu mereka semuanya. Bagaimana kita bisa menerapkan pelajaran kita pada hari ini? Tadi kita belajar bahwa kehadiran Elisabet, kehadiran Zakaria, dengan kelahiran Yohanes Pembaptis membuat sukacita bagi semua orang, yaitu orang-orang di sekeliling mereka, itu tetangga-tetangganya, dan juga kerabat-kerabatnya, terlebih bagi Elisabet dan Zakaria. Nah, kehadiran mereka ini membuat seluruh masyarakat di sekelilingnya bersukacita dan melihat keajaiban rahmat Tuhan bagi mereka. Nah, apakah kehadiran kita juga mendatangkan sukacita bagi orang-orang di sekeliling kita? Apakah kehadiran kita di tengah-tengah masyarakat membawa berkah, atau justru menjadi gosip gunjingan karena tindakan
tindakan-tindakan kita yang kurang memuliakan Tuhan? Apakah rahmat Allah yang ditunjukkan kepada kita lewat keselamatan yang diberikan Tuhan Yesus Kristus kepada kita? Keselamatan abadi, penghapusan dosa itu menjadi sukacita bagi tetangga-tetangga kita juga, sehingga mereka melihat rahmat Allah berada di atas kita, supaya mereka pun ikut menikmati rahmat berkat Tuhan itu kepada kita. Itu menjadi pertanyaan bagi kita sekalian. Mari kita terapkan di dalam kehidupan kita, supaya rahmat Allah, kasih karunia Tuhan Allah melalui Tuhan Yesus Kristus yang telah diberikan kepada kita, keselamatan sejati yang telah diberikan kepada kita, mari kita sampaikan juga kepada sekeliling kita, kepada sanak saudara kita, pada kerabat-kerabat kita, pada tetangga-tetangga kita, supaya mereka pun ikut bersukacita. Nah, saudara sekalian, pertanyaan yang kedua, bagaimana kita dapat menggunakan karunia yang telah Tuhan anugerahkan kepada kita dengan sebaik-baiknya setiap hari? Artinya, bagaimana kita menjalani hidup ini sesuai dengan rahmat anugerah berkat karunia yang Tuhan berikan kepada kita. Bagaimana kita melakukan itu? Bukan hanya sekedar kita batin saja, bukan hanya sekedar kita bicarakan saja di dalam keluarga kita, tetapi kita lakukan, kita jalankan. Bagaimana kita menjalankan keselamatan kita itu, membawa keselamatan itu di dalam praktek sehari-hari. Apakah ucapan syukur kita kepada Tuhan, apakah puji-pujian kita kepada Tuhan itu didengar oleh tetangga-tetangga kita dan diketahui? Karena apa? Karena melalui kehidupan yang penuh dengan puji-pujian, bukan hanya dengan mulut kita, tetapi dengan seluruh hidup kita, kita memuji Allah. Dengan demikian, maka seluruh kehidupan kita menjadi berkat. Seluruh kehidupan kita menyaksikan bahwa kita ini telah diselamatkan, bahwa kita ini adalah orang yang berbeda karena rahmat Allah. Mari kita renungkan bagian ini, dan sesudah itu mari kita menjalankannya dalam kehidupan kita. Mari kita lakukan supaya kita tidak hanya sekedar menjadi pendengar firman, tetapi bukan pelaku firman. Jangan. Marilah kita menjadi pendengar firman dan menjadi pelaku-pelakunya, supaya orang-orang di sekeliling kita diberkati dan mereka bersukacita, sama seperti Zakaria, Elisabeth, dan tetangga-tetangga mereka. Mereka semua bersukacita karena rahmat Tuhan, keajaiban Tuhan dinyatakan lewat keluarga Zakaria dan Elisabeth dengan kehadiran Yohanes Pembaptis. Satu pelajaran yang sangat bagus untuk kita semua dalam menjalankan kehidupan kekristenan kita. Mari kita. Tuhan Yesus, kami berterima kasih untuk anugerah rahmat Tuhan bagi kami, yaitu keselamatan yang sejati di dalam hidup. Terima kasih untuk berkat-berkat Tuhan yang Tuhan limpahkan bagi kami setiap hari. Kiranya Tuhan
apa yang telah Tuhan kerjakan dalam kehidupan kami, itu pun menjadi sukacita bagi saudara-saudara di sekeliling kami. Anugerahi kami juga kemampuan untuk menyampaikan sukacita kami yang meluap-luap karena keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus kepada saudara-saudara kami, kepada kerabat-kerabat kami, kepada tetangga, supaya mereka pun diberkati seperti Tuhan telah memberkati kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus, namamu diagungkan di tengah-tengah. Amin. Terima kasih saudara sekalian yang dikasih Tuhan. Sampai jumpa kembali pada pelajaran-pelajaran kita yang berikutnya. Damai sejahtera dari Allah Bapa kita, dari Tuhan kita Yesus Kristus, tuntunan dari Roh Kudus bersama-sama dengan kita senantiasa dari hari ke hari.